Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Rehana Tahir. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah yang memimpikan neraka. Jadi di zaman Rasulullah, ketika sahabat bermimpi, biasanya mereka akan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Nah, pada suatu malam ada seorang sahabat Rasulullah yang beriktikaf di masjid dan ingin tertidur ketika sudah lelah membaca Al-Quran. Beliau adalah Abdullah bin Umar. Ketika beliau sudah lelah membaca Al-Quran, beliau hendak tidur. Sebelum tidur, seperti biasa, beliau mengambil wudhu, kemudian merebahkan badannya, kemudian berdoa. Berdoa sebelum tidur. Setelah itu, beliau bertasbih sambil mengingat nama Allah. Tak lama kemudian, Abdullah bin Umar bermimpi. Didatangi dua orang malaikat di samping kiri dan kanannya. Kemudian tanpa basa-basi langsung memegangi tangannya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar dibawa ke neraka. Abdullah bin Umar melihat neraka yang bagaikan sumur, yang di dalamnya ada gejolak api. Dan ada orang yang disiksa dalam neraka. Dan Abdullah bin Umar mengenali orang-orang tersebut, mengenali orang-orang di antara mereka. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Ya Allah, hindarkanlah aku dari azab api neraka." Kemudian ada malaikat lain yang mendatangi Abdullah bin Umar dan berkata, "Kamu belum terhindar dari api neraka." Mendengar perkataan malaikat tersebut, Abdullah bin Umar terbangun dan cemas dengan mimpinya tersebut. Nah, keesokan harinya, Abdullah bin Umar mendatangi Hafsah, istri Rasulullah, saudarinya. Abdullah bin Umar menceritakan mimpinya yang terjadi semalam kepada Hafsah. Dan Hafsah yang mendengar cerita mimpi dari saudaranya juga ikutan cemas. Dia berpikir, kenapa ya saudara aku bermimpi seperti itu. Kemudian setelah Abdullah bin Umar pulang dari rumahnya Hafsah seketika menghampiri Rasulullah dan menceritakan mimpi Abdullah bin Umar kepada Rasulullah. Setelah mendengar mimpi Abdullah bin Umar, Rasulullah berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar jika ia mau melaksanakan sholat tahajud. Mendengar jawaban itu, kemudian harinya Hafsah mendatangi Abdullah bin Umar dan menghampiri Abdullah bin Umar dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah berkata kepadaku bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau melaksanakan sholat tahajud. Dan ingatlah, ketika malaikat lain mendatangimu dan berkata, kau belum terhindar dari api neraka, itu karena kamu belum melaksanakan sholat tahajud. Maka mulai dari sekarang, laksanakanlah sholat tahajud, dirikanlah sholat tahajud, hidupkanlah sepertiga malammu, dan janganlah engkau menyia-nyiakan sholat tahajud, karena sholat tahajud adalah di mana waktu Allah sendiri yang memanggil hambanya, dan bukan malaikat, bukan utusan yang memanggilnya, tapi Allah sendiri yang datang mendatangi hambanya dan meminta hambanya untuk beribadah kepadanya. Dan ingatkah kau sabda Rasulullah bahwa siksaan yang paling ringan di dalam neraka yaitu seseorang yang diberikan 2 bara api di kedua telapak kakinya, kemudian mendidih seluruh tubuhnya sampai ke otaknya. Kemudian dia merasa dia yang menerima siksaan yang paling berat, tapi sesungguhnya itu adalah siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Mendengar perkataan saudarinya, Abdullah bin Umar semenjak hari itu terus muhasabah diri dan berusaha untuk bangun di sepertiga malam. Dan sampai akhir hayatnya, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi menyia-nyiakan sholat tahajud. Dan Abdullah bin Umar semenjak hari itu sampai akhir hayatnya merasakan betapa nikmatnya sholat tahajud. Dan sekedar info, sholat tahajud juga ini adalah perintah dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan salat tahajud, karena salat tahajud adalah waktu di mana Allah sendiri yang memanggil hambanya. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.